kesempatan kali ini kami tidak banyak menyampaikan perihal adab, namun kami hanya ingin menasihati diri kami dan semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memetik faedah dari beberapa perkataan-perkataan salaf tentang adab-adab, tentang urgensi-urgensi adab dalam pandangan mereka. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah ini adalah sebuah laqab yang disematkan kepada salah satu imam mazhab, yakni Imam Malik rahimahullah taala. Ia mengatakan bahwa ta'allama al-adab qabla an ta'allama al-ilma. Kata beliau, pelajarilah adab sebelum kalian mempelajari suatu ilmu. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Sebelum kita masuk kepada belajar ilmu, maka kita itu harus belajar adab dulu. Kemudian ada pertanyaan, apakah lebih mulia adab daripada ilmu? Banyak ahli ilmu mengatakan bahwa adab lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Hal ini dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama adalah fitrah manusia itu akan lebih suka bergaul kepada orang-orang yang memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, walaupun ia memiliki otak yang tidak cerdas, dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki otak yang cerdas, otak yang pintar, namun akhlak dan perangai yang buruk. Itulah fitrah manusia. Ini menunjukkan bahwa adab itu lebih tinggi nilainya daripada ilmu itu sendiri. Dan jawaban yang kedua, ikhwatul iman, Allah wa iyyakum, hakikatnya adab itu merupakan tingkatan kedua setelah kita belajar ilmu. Artinya ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum, orang yang berilmu itu belum tentu ia memiliki adab, belum tentu ia beradab. Namun orang yang beradab tentu ia telah berilmu, karena adab yang telah ia laksanakan itu berdasarkan dengan ilmu yang ia miliki. Berbeda halnya dengan orang-orang yang memiliki ilmu, belum tentu ilmunya tersebut mampu ia terapkan. Oleh karena itu ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, dari dua hal inilah kita dapati bahwa adab itu tinggi nilainya daripada ilmu itu sendiri. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Kemudian kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab? Karena Yusuf bin Al-Husain pernah berkata dalam sebuah perkataannya yang indah, dengan adablah ilmu itu akan bisa kita peroleh. Hari ini ikhwatal iman, kita akan melaksanakan daurah 3 hari ke depan, dan insyaallah taala daurah yang kita lakukan 3 hari mendatang ini itu merupakan bagian dari adab itu sendiri. Karena semua itu mengandung prinsip, mengandung kiat-kiat sikap-sikap seorang muslim dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hal itu kita namakan dengan adab dalam dakwah, dan insyaallah taala kita akan mempelajari 40 hadis yang berkaitan dengan dakwah ilallah yang ditulis ataupun yang disusun sendiri oleh ustaz kita, Ustaz Firdaus hafizahullah taala. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Maka berdasarkan perkataan Yusuf bin Al-Husain inilah Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa dengan memperhatikan adab maka seseorang akan bisa mendapatkan ilmu. Atau sebaliknya, orang-orang yang tidak memperhatikan adab maka ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ilmu itu tidak akan bisa ia peroleh, yang akhirnya ilmu yang ia dapatkan hanya sia-sia. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Dan para ulama juga sangat memperhatikan sekali
mempelajari adab tersebut, sehingga Ibnu Mubarak pernah berkata bahwa ta'allamna al-adab 30 aman. Dulu kami belajar adab itu selama 30 tahun. Wa ta'allamna al-ilma 20, dan kami belajar ilmu itu hanya 20 tahun. Artinya porsi mereka belajar adab itu lebih banyak ketimbang mereka belajar ilmu. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Suatu perkataan yang indah juga dari seorang salaf, Makhlad bin Al-Husain, berkata kepada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal hadis." Kami lebih butuh dalam mempelajari banyak adab, kata Makhlad kepada Ibnu Mubarak, daripada banyak mempelajari hadis. Dari perkataan ini juga kita dapati bahwa adab itu memiliki nilai yang tinggi daripada ilmu di sisi para salaf. Kemudian ikhwatal iman, adzanallahu wa iyyakum, tak kalah hebatnya perkataan salah seorang ulama, yaitu Imam Az-Zahabi, dalam kitabnya yang fenomenal yaitu Syiar A'lamin Nubala. Ia mengatakan, ma naqalna min adab Malik min adabil Malik aktsaru mimma ta'allamna min ilmih. Kata beliau, yang kami nukil dari Imam Malik itu lebih banyak dalam bab adab daripada bab ilmunya. Hari ini ikhwatal iman, adzanallahu wa iyyakum, kita akan mempelajari bab adab itu sendiri, dan kita akan dipandu oleh guru kita, ustadz kita. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi kita, bagi antum, saya dan semuanya, untuk memperhatikan adab-adab yang berkenaan dengan menuntut ilmu nanti, insyaallah taala. Oleh karena itu, fokuskan, kita tidak hanya fokus kepada materi, kita juga akan bercengkrama, berbaur melihat adab guru-guru kita, bagaimana mereka menerapkan suatu ilmu, dan disinilah pelajaran itu bisa kita ambil. Oleh karena itu, salah satu adab kita dalam berdaurah ini mencatat semua fawaid yang kita dapatkan, insyaallah taala, dan ini adalah sebuah kemestian. Dan juga kami ingin antum, kita bersama berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini. Maksudnya tidak ada yang bolos ataupun tidak ada yang terpaksa, tidak hanya sebagai undangan dari institusi, akan tetapi ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya perintah atasan, akan tetapi ini adalah perintah yang di atas. Oleh karena itu ikhwatal iman, adzanallahu wa iyyakum, kita buka hati kita, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat kita petik faedahnya, bisa bermanfaat bagi kita, dan yang paling penting kita harus disiplin waktu, disiplin dari majelis kita, tempat duduk kita, dan disiplin dalam menjaga ketenangan kita. Kemudian ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, kita tutup dengan sebuah kisah belajarnya majelis Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dahulu orang-orang yang hadir di majelis Imam Ahmad itu mencapai 5.000 orang. Majelis Imam Ahmad itu dihadiri mencapai 5.000 orang. Namun orang-orang yang mencatat hadis-hadis dari Imam Ahmad hanya berjumlah 500 orang. Dan yang selebihnya 4.500 tersebut itu mengambil adab-adab dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hal inilah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin ahaduhum, yang satu di antaranya adalah suhba ustaz, adalah berteman dengan ustaz, bergaul dengan ustaz. Oleh karena itu, di antara adab daurah yang selanjutnya adalah kita tidak hanya menghadiri daurah ini saja, namun di sela-sela waktu istirahat, di sela waktu-waktu bercengkrama, kita juga merapat dengan ustaz-ustaz kita, bertanya hal-hal yang patut ditanyakan, bertanya meminta solusi kepada permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan di lapangan. Mungkin sekilas itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari kami yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.